Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Mutmainah, NIM 605 dari kelas 4 PGSD A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode mengajar. Sebelum kita ke macam-macam metode mengajar, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu metode mengajar. Metode mengajar adalah suatu proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Dengan menggunakan metode mengajar yang tepat, diharapkan tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik. Tujuan penggunaan metode mengajar adalah agar pelajaran yang dapat diserap dan dipahami serta dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Lalu apa sih macam-macam metode mengajar itu? Macam-macam metode mengajar diantaranya ada satu, yaitu ceramah. Metode ceramah yaitu proses menyampaikan materi atau pelajaran melalui penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Metode ini disebut juga dengan metode konvensional. Kelebihan metode ceramah diantaranya satu, metode yang paling praktis dan ekonomis atau bisa disebut dengan hemat biaya karena tidak membutuhkan alat bantu. Yang ketiga, mudah dilaksanakan. Yang keempat, guru dapat menyampaikan materi atau pelajaran yang luas dapat diikuti oleh peserta didik yang banyak. Dan guru juga dapat mengendalikan kelas secara penuh. Kekurangan metode mengajar diantaranya peserta didik pasif, proses pembelajaran membosankan, bahkan dapat menyebabkan peserta didik menjadi mengantuk. Yang ketiga, ada paksaan untuk mendengarkan proses pengajaran dan berfokus pada pengertian kata saja atau biasa disebut dengan verbalisme. Yang kedua, ada metode diskusi. Metode diskusi diartikan sebagai jalan untuk memecahkan suatu permasalahan yang memerlukan beberapa jawaban alternatif yang dapat mendekati kebenaran dalam proses pembelajaran. Kelebihan metode ceramah diantaranya merangsang kreativitas peserta didik dalam bentuk ide atau gagasan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai. Dan yang ketiga, peserta didik terbiasa bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Kekurangan metode diskusi diantaranya satu, membutuhkan waktu yang panjang. Yang kedua, peserta didik yang suka berbicara akan lebih dominan. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan informasi yang terbatas. Dan yang keempat, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar. Yang ketiga, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian materi melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Di samping itu, guru juga memberi peluang untuk bertanya kepada peserta didik. Kemudian peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan temannya. Apabila peserta didik tidak dapat menjawab, maka guru dapat mengarahkan dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Lalu, kelebihan metode tanya jawab diantaranya merangsang peserta didik untuk melatih daya pikir dan daya ingat. Yang kedua, peserta didik berani menjawab dan mengemukakan pendapat mereka. Yang ketiga, pertanyaan yang ada dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta didik. Kekurangan metode tanya jawab diantaranya sering membuang banyak waktu. Peserta didik terkadang merasa tegang, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami peserta didik. Kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Jadi, terkadang beberapa peserta didik tidak mendapatkan soal.
Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan salah satu metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu dengan jalan mendemonstrasikannya terlebih dahulu kepada peserta didik. Kelebihan metode peserta didik diantaranya menghindari verbalisme, sehingga peserta didik akan lebih memahami materi pengajaran. Yang kedua, proses pengajaran lebih menarik. Yang ketiga, peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dan fakta, dan mencoba melakukannya sendiri dengan pengawasan dari guru. Kekurangan metode demonstrasi diantaranya kurangnya fasilitas, membutuhkan waktu yang lama, memerlukan keterampilan guru secara khusus. Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara mengajar dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik, baik perorangan atau kelompok, untuk melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan tersebut disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Kelebihan dari metode eksperimen yaitu 1. Membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan. Yang kedua, membina peserta didik dalam membuat terobosan baru. Yang ketiga, hasil percobaan yang dapat dimanfaatkan. Kekurangan metode eksperimen di antaranya ada cenderung ke bidang sains dan teknologi, kesulitan dalam fasilitas, menuntut ketelitian dan kesabaran, dan yang terakhir tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan ketika percobaan dilakukan. Yang keenam, ada metode resitasi. Apa sih metode resitasi itu? Metode resitasi merupakan umpan balik atau feedback yang diberikan guru kepada peserta didik dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Kelebihan dari metode ini diantaranya peserta didik lebih ingat dengan materi karena telah diresum. Yang kedua, peserta didik lebih menjadi berani dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Kekurangan dari metode resitasi diantaranya yaitu hasil resum terkadang hasil contekan dari temannya, terkadang tugasnya dikerjakan orang lain, misalnya ibu atau kakaknya. Dan yang ketiga, susah mengevaluasi apakah peserta didik ini benar-benar memahami hasil tulisan resumnya sendiri atau tidak. Yang ketujuh, ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan suatu cara pengajaran yang dilakukan dengan jalan mengajak peserta didik ke luar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran. Kelebihan dari metode karya wisata ini yaitu merangsang kreativitas peserta didik. Yang kedua, bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Yang ketiga, pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan. Yang keempat, membuat relevasi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kekurangan dari metode karya wisata ini yaitu kurangnya fasilitas, perlu perancangan yang matang, mengabaikan unsur studi, perlu koordinasi agar tidak tumpang tindih, kesulitan mengatur peserta didik yang banyak. Yang kedelapan yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan salah satu cara dalam penyampaian materi kepada peserta didik dengan memberikan sejumlah tugas untuk mempelajari sesuatu. Kemudian mereka mempertanggungjawabkannya. Kelebihan dari metode pemberian tugas yaitu 1. Hasil pelajaran membekas dalam ingatan peserta didik.
Yang kedua, peserta didik belajar dan mengembangkan inisiatif dalam sikap mandiri. Yang ketiga, memberikan kebebasan untuk disiplin dan giat belajar. Yang keempat, merangsang peserta didik dalam aktivitas belajar individual maupun kelompok. Yang kelima, mengembangkan kemandirian peserta didik di luar pengawasan guru. Yang keenam, peserta didik bersungguh-sungguh mempelajari materi pelajaran karena mereka akan ditanyai materi tersebut. Kekurangan metode pemberian tugas yaitu pekerjaan peserta didik sulit dikontrol apakah benar dikerjakan sendiri atau orang lain. Untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja. Yang ketiga, pendidik sering memberikan tugas yang monoton sehingga peserta didik merasa bosan. Yang keempat, peserta didik hanya akan belajar jika ia ada tugas atau perintah oleh guru. Dan yang kesembilan, yaitu metode discovery. Metode discovery merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar peserta didik menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Kelebihan dari metode discovery ini yaitu: 1. Menumbuhkan rasa ingin tahu dari peserta didik. Yang kedua, mendukung partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memungkinkan pengembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dari peserta didik. Dan yang keempat, menemukan hal-hal baru yang menarik setelah pengumpulan informasi dan proses belajar yang dilakukan. Dan yang terakhir, yaitu kekurangan metode discovery. Metode discovery kekurangannya diantaranya terjadi miskonsepsi. Yang kedua, peserta didik terkadang kebingungan ketika tidak disediakan macam kerangka kerja dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu peserta didik yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan dan guru sering gagal mendeteksi peserta didik semacam ini. Sekian penjelasan dari saya tentang macam-macam metode mengajar. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.